Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min du'ai ghairu mustajabulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan apa itu? Yaitu kesempatan untuk hidup di bulan suci Ramadan. Kesempatan ini yang selalu senantiasa ditunggu-tunggu oleh para sahabat, senantiasa ditunggu-tunggu para ahlul jannah. Masya Allah. Apa yang mereka sempatkan? Kenapa mereka tidak menunggu hari Idul Adha ataupun Idul Fitri, hari kebesaran umat Islam? Akan tapi mereka menunggu hari-hari bulan Ramadan, hari-hari penuh berkah. Dikarenakan apa? Salah satu sebabnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena dalam satu bulan itu ada salah satu waktu yang mana terdapat turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an yang disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatum minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzilal Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzilal Qur'an bayyinat, yang mana dalam bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an bayyinat sebagai penjelas, minal huda wal furqan, dari perbedaan antara hak dan batil, wal furqan. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebabnya kenapa para sahabat senantiasa menunggu bulan suci Ramadan, senantiasa menunggu hari-hari berkah. Agar apa? Agar mereka mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh bukti bahwasanya mereka selalu menunggu dan
melaksanakan di bulan suci Ramadan dengan baik apa? Bukti yang pertama, kita tahu seorang ulama yang sangat dikenal oleh kaum Indonesia. Siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau dalam bulan suci Ramadan telah menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Dalam riwayat lain, Utsman bin Affan telah menghatamkan 120 kali hatam. Dalam riwayat lain, Ali bin Abi Thalib telah menghatamkan 30 kali Al-Quran. Hatam dalam 1 bulan, bukan hatam dalam 1 tahun. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa para sahabat bisa melakukan hal seperti itu? Bisa melaksanakan hal seperti itu? Apa sebabnya? Kenapa anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan kedua orang tua mereka bisa melaksanakan di bulan suci Ramadan dengan baik? Di antara sebabnya dari keseharian mereka satu, yaitu disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab para sahabat, para tabi'in, salafus saleh, mereka bisa melakukan hal seperti itu, bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan yang mana bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan para sahabat itu selalu berdoa, Pak, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, selalu berdoa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan bulan suci Ramadan. Pertemukanlah saya dengan bulan suci Ramadan. Kan tapi kita kenapa? Kita menunggu bulan suci Ramadan agar untuk buka puasa bareng, agar untuk hari Idul Fitri cepat datang. Bukan menunggu keberkahan bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, di antara sebabnya yaitu kenapa mereka bisa melakukan hal seperti itu, yang pertama, selalu memakmurkan masjid. Yang mana orang-orang yang selalu memakmurkan masjid yang pasti itu apa? Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Gak mungkin orang yang memakmurkan masjid itu gak beriman kepada Allah. Gak mungkin. Yang dimaksud masjid itu apa sih? Masjid itu gak hanya masjid yang berada di seberang jalan dipakai sholat Jumat. Ini, musola ini meskipun kecil, itu juga termasuk masjid.
masjidnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluarga mereka dituntut untuk mendekatkan diri ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana sejarah menyebutkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau marah kepada istrinya. Kepada siapa istrinya? Istrinya Ali, Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Beliau pergi menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Beliau bukan pergi ke tempat-tempat yang berfoya-foya, tempat-tempat yang ramai, kan, tapi beliau pergi ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan diri. Karena segala suatu masalah, segala suatu problematika itu bisa diselesaikan dengan mengadukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan diselesaikan dengan kemaksiatan, bukan diselesaikan dengan berhambur-hambur uang. Yang pertama, orang-orang yang beriman. Jadi orang tua apabila anaknya ada yang menuju ke musola, menuju ke masjid, hendaknya bangga kepada mereka. Karena orang yang suka berada di masjid itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Bahkan termasuk ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Syabun yuhibbul masajid, yaitu pemuda-pemuda yang selalu cinta dengan masjid. Masya Allah, bisa dibayangkan, yang mana dijanjikan oleh Rasulullah, semua manusia itu akan melalui hisab, akan melalui hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ada golongan dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan apa itu? Di antaranya adalah syabun. Syabun itu syabab, seorang pemuda, seorang remaja. Hibbu wa bayardoh. Dia cinta kepada Allah dan Allah pun ridho kepadanya. Cinta bukan berarti dia selalu berada di luar, kan, tapi cinta selalu menjenguk rumah Allah Subhanahu wa taala, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Ciri pertamanya apa? Dia beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, baik orang-orang yang beriman. Ada seruan. Ada seruan orang-orang yang beriman yang diutus. Bukan orang-orang musyrik, bukan orang-orang kafir, akan tapi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ada ucapan ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kok tubuh? Taubatlah kalian. Karena hakikatnya manusia itu selalu berbuat dosa. Gak hanya kita, bahkan para sahabat pun beliau pernah melakukan dosa. Bertaubat dengan apa? Dengan penyesalan,
dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menuntut ilmu, dengan mengikuti kajian, dengan merenung semua apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan semua itu kita akan merasa lemah. Bagaimana seorang ulama salaf mengatakan, apabila seorang hamba telah mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia akan lemah lembut, akan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadi orang yang pemarah. Dia tidak akan menjadi orang yang kikir. Dia tidak akan menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya, ataupun orang yang selalu menjelek-jelekkan orang lain. Tidak akan menjadi itu semua. Karena apa? Karena dia tahu hakikat manusia ketika dia hidup di dunia, maka pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama, bahasanya orang yang selalu berada di masjid adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang yang selalu berada di masjid adalah orang yang dalam hatinya selalu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu bukan berarti dia menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebagaimana kita takut kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ketika kita didekati oleh macan, oleh singa, yang kita lakukan apa? Kita pasti akan kabur. Tidak mau kita diterkam oleh macan. Ketika kita didekati oleh salah seorang preman, yang kita lakukan apa? Kabur. Apabila mereka takut kepada preman, takut kepada macan, takut kepada harimau, mereka akan kabur. Akan tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh kabur. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Aqimis shalah, mengerjakan sholat. Aqim, mendirikan, menegakkan. Kalau cuma mengerjakan, itu berarti sewaktu-waktu bisa. Habis asar, bisa mengerjakan sholat maghrib, bisa mengerjakan sholat isya. Kalau cuma mengerjakan sholat. Tapi ini aqim, mendirikan, menegakkan sholat. Kalau istilah menegakkan sholat berarti kita harus sholat pada waktunya, pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal waktu subuh, nggak boleh kita sholat subuh itu di waktu jam 3. Harus pas ketika munculnya fajar, ketika munculnya awan merah, itu waktu subuh di pagi hari. Mengerjakan sholat di waktu zuhur, masa bisa mengerjakan sholat di waktu zuhur di jam 11? Gak bisa. Harus pada waktunya, ketika matahari seujung tombak. Ketika nggak tahu waktunya, berarti harus kepada waktu yang telah ditentukan oleh para ulama. Itu yang harus kita dirikan, kita tegakkan
bukan berarti kita sembarangan melaksanakan sholat. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Pada zaman dahulu ada salah seorang ulama, ada salah seorang hamba. Dia ini selalu dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa musibahnya? Musibah yang pertama, dia dikasih penyakit kulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak hanya penyakit kulit, akan tapi dilanjutkan dengan kebangkrutan ekonominya. Gak hanya kebangkrutan ekonomi, akan tapi dilanjutkan dengan ketidaksinambungan dengan keluarganya, tengkar bersama keluarganya. Akhirnya dia sendirian, tidak ada siapapun yang mau mendekatinya karena penyakit kulit tersebut. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan hanya satu. Selama hati ini masih murni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada iman dalam hati ini, maka semua yang dia derita itu tidak masalah bagi dia. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, janganlah jadikan hatiku sebagai penyakit, akan tapi teguhkanlah hatiku untuk selalu dekat kepadamu." Masya Allah. Dengan semua musibah, dengan semua percobaan, dia tidak takut kepada siapapun. Akan tapi dia selalu berharap agar hatinya ini selalu hidup. Untuk menghidupkan hati itu apa? Kalau dalam bulan suci Ramadan, untuk menghidupkan hati yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran, karena dalam Al-Quran itu terdapat suatu hikmah, suatu contoh, suatu cobaan yang dulu pernah diberikan oleh orang-orang terdahulu karena sebuah maksiat dan dipatenkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Kisah Bani Israel. Dalam kisah Bani Israel itu ada hikmah. Dalam sebuah cobaannya Nabi Musa, cobaannya Bani Israel, ada hikmah di semua itu. Apa intinya? Intinya kita tidak boleh melawan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh betul perkataan para ulama, apabila hati telah mati, maka hanya jiwa yang kelontar-kelantir jalan ke kanan dan ke kiri, tidak ada tujuan. Dia bagaikan mayat hidup, bagaikan mayat hidup yang selalu berada di dunia apabila hatinya telah mati. Kan tapi beda dengan orang-orang yang diberikan hatinya hidup, akan tapi jiwanya mati. Jiwanya mati belum berarti rohnya itu telah dicabut. Jiwanya mati bisa jadi tangannya itu nggak bisa digerakkan, lumpuh. Bisa jadi mulutnya itu nggak bisa berbicara, matanya nggak bisa melihat, kakinya nggak bisa jalan. Jika hatinya hidup, maka semua organ tubuhnya itu akan terasa hidup kembali.
Karena apa? Karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa takut tersebut, maka semua kehidupan akan sirna. Kehidupan dunia yang sengsara itu akan sirna. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kedua, bahasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dalam diri kita itu ada hati, kita dikasih akal, kita dikasih iman, akan tapi iman itu tidak senantiasa digenggam, tidak senantiasa diisi. Enggak boleh. Harus selalu diisi, harus selalu dites. Sebagaimana perkataan Ustadz Hataki, Hanan Hataki, isilah imanmu dengan Al-Quran, sebagaimana engkau mengisi perutmu dengan nasi. Kalau hati, isilah hatimu dengan ilmu, sebagaimana engkau mengisi perutmu dengan nasi. Jadi nggak bisa kita hidup di dunia ini hanya mengisi perut doang. Hati pun perlu diisi. Isinya dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan tafsir-tafsir, dengan menuntut ilmu, dan sebagainya. Apabila hati itu telah terisi, maka musibah apapun itu akan berada dalam tangan, bagaikan sebuah gandum, bagaikan sebuah batu yang ada di tangan. Musibah itu akan terasa ringan. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ada sebuah amalan yang mana amalan tersebut bisa menjadikan semua keluarga itu masuk dalam surga, meskipun keluarganya itu selalu bermaksiat. Apa yang menjadikan dia bisa masuk surga? Amalan itu tersebut yaitu waladun saleh, anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh itu bisa menjadikan semua keluarga masuk surga? Karena yang pertama, istilah surga itu apabila ada salah seorang hamba masuk surga, akan tapi keluarganya itu enggak ada, salah satu keluarganya itu enggak ada, maka mereka diperbolehkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat keluarganya, bapaknya, ibunya untuk masuk ke surga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya satu, anaknya harus soleh. Agar dia bisa soleh, maka dia harus ditujukan oleh orang tua selalu berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu membawa Hasan Husain berada di masjid. Pernah suatu ketika Rasulullah pernah sholat di sebuah jamaah, sholat malam ketika itu. Rasulullah sholat dan ketika Rasulullah sujud, ada cucu beliau yang menaiki punggung beliau. Akan tapi beliau tidak mengganggu cucunya, hingga cucunya itu turun dari punggung beliau itu sendiri.
Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa ambil bahwasanya kasih sayang Rasulullah SAW kepada seorang anak, meskipun sang anak itu ramai, meskipun sang anak itu bergurau berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak memarahinya, akan tapi menasihati anak tersebut. Agar apa? Agar ketika dia telah beranjak dewasa, dia mengetahui bahasanya hakikat masjid itu bukan untuk bersenda gurau, akan tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada lebihnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang berada dalam kajian ini yang pertama yaitu mari kita selalu meningkatkan ketakwaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih berada di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, di antara peningkatannya yaitu memperbanyak baca Al-Qur'an. Yang ketiga, janganlah engkau keluarga, janganlah para bapak ibu sekalian melarang anaknya untuk pergi ke masjid ataupun ke mushola, karena itu semua diantara dari pendidikan Rasulullah SAW agar anaknya itu menjadi syabun yuhibbu wa yardah, syabun yang seorang pemuda yang selalu cinta kepada masjid, cinta kepada Allah, dan Allah pun ridho kepadanya. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.